Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan pertolongan oleh Allah, yaitu melalui kesehatan badan, panjang umur, dan yang terpenting kita masih diberikan ketetapan iman tauhid Islam. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan, tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama melalui memakmurkan masjid ini dengan kajian kitab Al-Hikam, mudah-mudahan menjadikan sababiyah kita diakui sebagai umat Muhammad bisa mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajrakumullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jamima summa ila musannifatil kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man syaraka Imam Sarqawi wa usulihima wa furu'ihima wa jamima syaikima ilal muntaha qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yuli darajatihim wa adalaina min barakatihim wa amdir alaina ghaisa karomatin bitaraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ustadina wa ustadi ustadina sanila jami asatatina ladina lamuna ilman nafi' fi sigharina wa kibarina. Summa ila Muhammad Siratul Arif Sayyari Salih Syafuddin wali arwahi abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina khususan abawai man fi hadal majlis al-ayamin wal awad. Sebut orang tuanya, mbah-mbahnya. Wafarad wa farada dunubahum wa nawara tariqahum wa yali darajati wa atalaina min barakati wa amtir alaina ghasa karamatin fit daraini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Summa ila arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ikhwanina fillah wa jami' ladina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal masjid jazahumullah jazaan hasana wa badalallahu kullahu ibadum minhum badalan hasana waj'al infaqatahum nafi'atan fi dinihim wa dunyahum wa akhrahum wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum sya'lillahi lahumul fatihah lain nasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin summa ila jamir jalil ghaib arwahil muqaddasah al-ulwiyah wa sufliyah summa ila ruqaba wa nuqaba wa nujaba wa abdalu autat wa ghaswa kutub aghisuna bi ghasatin wa andur ilaina binadratin waktu khawaijina khususan man istama fi hadal majlis bi haqqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'lillahi lahumul fatihah nasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Astaghfirullahaladzim liwalidayya wa limasyayikhina wa li ashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat wa atubu ilaih la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in Bismillahirrahmanirrahim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin qala al musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin kaifa yusriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallah wa huwa muqabbalun bi syahwatihi kaifa yusriku qalbun bagaimana yusriku bisa bersinar apa qalbun hati suwarul akwani sedangkan gambar-gambar makhluk itu muntabi'atun tertancap, tertanam, terstempel fi mir'atihi di dalam cerminnya hati. Am kaifa bagaimanakah yarhalu hati bisa pergi atau berangkat ilallah menuju kepada Allah. Bahwa sedangkan hati tersebut itu muqabbalun diserimpung bisahwati dengan beberapa syahwatnya. Kaifa yusriku qalbun, bagaimana hati? Kaifa yusriku, bagaimana bisa bersinar? Apa qalbun hati? Bagaimana hati bisa bersinar? Suwarul akwani, sedangkan gambar-gambar makhluk muntabi'atun fi mir'atihi, tertancap atau tertanam di dalam cerminnya hati.
Ai al-mukawwanatu artinya segala sesuatu yang diciptakan atau yang tercipta. Minal adamin dari manusia wa gharihim. Hati kita ini tidak akan cerah, tidak akan bercahaya. Jadi hati manusia itu ketika melihat itu namanya basirah. Basirah. Orang-orang yang mempunyai penglihatan hati itu dinamakan ulul absar. Hati yang melihat itu dinamakan mata hati. Mata hati itu lebih tajam daripada mata zahir. Apabila seseorang mata hatinya ini sudah bisa melek, maka tidak dibatasi oleh dinding. Bisa mata hatinya itu tembus sampai alam semesta. Terbukanya mata hati itu namanya kasaf. Kasaf itu terbukanya mata hati, hilangnya dinding-dinding hati. Loh, hati itu juga perlu. Mata itu melek, itu butuh tidak ada beleknya, tidak ada kotorannya. Walaupun matanya bagus, tapi kalau kelilipan tetap aja akan menjadikan penghalang. Loh, mata hati ini ketika terhalang, terkena kotoran, mata hatinya juga nggak akan bisa melek. Loh, bagaimana hati kita ini bisa melek, bisa bercahaya? Sedangkan gambar-gambar makhluk tertanam di dalam cerminnya hati. Hati itu kayak cermin. Ada kotoran nggak segera dihapus, dihilangkan, maka kotoran itu apabila menumpuk, maka mengakibatkan mata nggak bisa melihat. Yang dimaksud kotoran-kotoran hati itu adalah makhluk. Ketika seseorang bersandar kepada makhluk atau mengharapkan sesuatu dari makhluk, lupa kalau makhluk itu hanyalah daya dan kekuatannya Allah. Makhluk itu adalah benda mati yang dihembuskan oleh sifat hidupnya Allah. Lantas kita sandari makhluk itu, kita condongi, kita bergantung kepada makhluk dan mengiktikadkan adanya makhluk itu. Karena makhluk sudah diiktikadkan ada, mempunyai daya dan kekuatan, punya manfaat dan bahaya, maka hal tersebut menjadikan hati kita ini ketutup. Artinya ketutup itu nggak bisa nyambung sama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan." Wa man yuqayyid wa may ya'shu an dzikri rahman, barang siapa lupa ingat Allah. Maksudnya lupa ingat Allah itu ingat selain Allah. Kenapa bisa teringat? Karena mengiktikadkan makhluk itu punya sifat ngembari sifatnya Allah. Disangka makhluk itu hidup. Disangka makhluk itu punya kekuatan. Disangka makhluk itu punya bahaya dan manfaat. Padahal makhluk itu hanyalah benda mati. Kok bisa kayak begitu? Itu karena disinari oleh sifat hidupnya Allah, sifat kuasanya Allah. Keyakinan yang begitu akhirnya menancap di dalam hati. Itu yang dimaksud lupa Allah. Lupa Allah itu ketika orang itu enggak bersandar kepada Allah, bersandar kepada makhluk, enggak bergantung sama Allah, bergantung sama makhluk. Nyangka kalau makhluk itu hidup, punya kuasa, punya kehendak. Padahal makhluk itu kaunuhu mayitan, keberadaannya makhluk itu laksana mayit. Kalau Allah punya sifat wujud, berarti selain Allah kita harus meyakini Adam. Adam itu enggak ada. Enggak ada itu artinya wujudnya secara total, zahir batin itu miliknya Allah. Ketika kita lupa Allah, itu yang menjadikan tertanam. Itu namanya lupa ar-Rahman. Ada yang menafsiri
lupa dzikir Rahman itu lupa Al-Qur'an. Nuqayyid lahu syaitan, maka aku gandeng dia itu setan. Satu nafas kita lupa bahwa nafas kita itu berhembus karena sifat hidupnya Allah. Karena Allah lah yang menghembuskan hakikatnya. Maka satu nafas itu setan itu masuk. Makanya orang-orang ahli tasawuf sama mengiring-iringi keluar masuknya nafas dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha itu namanya kalam manfi. La ilaha, tiada Tuhan. Maksudnya nggak ada yang kuasa, nggak ada yang hidup, nggak ada yang manfaat, nggak ada yang bahaya. Pokoknya nggak ada apa-apa. Dibuang semua keyakinan bahwa makhluk itu punya itu. Buang, namanya manfi. Ketika illallah, hantamkan ke dalam hati sanubari kita, tetapkan yang ada hanya Allah. Akhirnya hati kita ngomong, yang gerakkan Allah, yang mendiamkan Allah, yang berusaha Allah, sukses Allah, gagal Allah. Karena pelaku di alam semesta ini, sutradaranya sebenarnya hanya satu. Laksana orang nonton wayang, semuanya ini hakikatnya gerakan-gerakan dalam. Nah, kita seminimalnya iman kayak wayang. Wayang itu bisa bergerak karena dihembuskan oleh kekuasaan dalam. Loh, kalau nggak bisa begitu, nafas nggak bisa mentiadakan kotoran-kotoran makhluk yang ada dalam hati itu, jadi ditiadakan, dibuang. Tadi kan hati kita penuh dengan macam-macam. La ilaha, nggak ada Tuhan, nggak ada kekuasaan, nggak ada kehendak, nggak ada apapun, buang. Ketika nafas keluar, ketika nafas masuk, illallah, tetapkan hanya Allah, hanya Allah, hanya Allah. Hati sekeras apapun ketika sering dihantam oleh illallah, maka hati itu akan pecah. Karena hati batu itu keras, tapi masih kerasan hati manusia. Hantam. Kalau sudah dihantam, maka batunya pecah, maka akan mengeluarkan air hikmah, atau dalam Quran dinamakan ma'an ghodako, air kehidupan sejati atau rezeki yang berlimpah ruah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa alaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa alaw istaqamu, jika mereka memang benar-benar istiqomah, teguh pendirian, enggak gampang nyimpang hatinya, tekadnya bulat. Ala tariqati, atas agama Islam atau atas jalan menuju kepada Allah. Apa kata Allah? La asqainahum, maka niscaya kuminumi mereka ma'an ghodaqah, air kehidupan sejati atau rezeki yang berlimpah ruah, meliputi rezekinya jisim sama rezekinya roh. Ketika batu itu pecah, maka keluarlah air itu yang dinamakan ma'an ghodaqah. Itu namanya hikmah. Terus diantum belajar pelan-pelan aja, nggak usah diucapkan juga dalam hati, nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, hantamkan di sini. Tetapkan hati kita hanya diisi Allah. Loh, kenapa? Hati itu hanya diisi Allah karena hati itu hanya satu. Nggak boleh diisi dua. Ada seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah tentang masalah istrinya disentuh siapa aja mau. Suaminya sangat cemburu. Kata Rasulullah, Allah itu lebih cemburu daripada seorang laki-laki terhadap istrinya ketika di dalam hatinya ada selain Allah. Ayo, kita mulai nabung Allah, 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 Allah dalam hati. Maka ketika kita nanti akhir hayatnya, yang keluar biar kalimah la ilaha illallah. Loh, kalau sudah yang keluar kalimah la ilallah, apa kata Rasulullah? Mangkala mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah
dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya, akhir hembusan nafasnya adalah kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Loh, keluar la ilaha illallah kalau nggak dilatih ya susah ya. Ya harus latihan, tentara pinter nembak, titis itu juga latihan. Ya, kalau perlu diwantem seluruh tubuh kita ini jangan sampai nggak dialiri kalimah la ilaha illallah. Aliri darahnya, uratnya. Ya, kalau bisa menurut Imam Ghazali, kalau bisa gerakkan supaya nanti organ tubuhmu itu menjadi saksi dengan kalimah la ilaha illallah. Digerakkan ini biar jadi saksi. Soalnya itu dikir kalau diem aja kan akhirnya ngantuk ya. Itu dikirnya orang mati. Diem itu dikirnya orang mati. Kalau gerak getirnya orang hidup. Nuju kepada yang maha hidup. Nukoyit lawan setan. Ku gandeng dia setan kalau nggak bisa begitu. Fahuwalahu qarin, setan itu menjadi teman setianya. Dinamakan setan qarin. Kalau nggak segera dihantemi dengan kalimah la ilaha illallah, dikhawatirkan setan itu sampai bersarang. Menurut Imam Ghazali, hati itu bisa disarangi setan sampai 10.000 setan. Loh, kalau sudah setannya bersarang, nanti dikhawatirkan mati, hatinya tidak bisa menyebut kalimah la ilaha illallah. Setan qarin. Loh, lama-lama kalau kelamaan akan menjisim setan itu. Maka ada orang mati senengannya rokokan, mati loh, tiba-tiba di emperan rumah sedal-sedul, katanya bapak pulang. Bukan bapak pulang, itu jin korinnya, itu setan korin yang sudah menjisim. Disebabkan kecintaan kepada selain Allah lebih besar daripada cinta kepada Allah. Bergantung kepada selain Allah lebih besar daripada bergantung sama Allah. Mana yang digantungi, mana yang dicintai, yaitu yang dibawa. Maka dikatakan almar'u ma'aman akhabba alaih. Seseorang itu akan bareng-bareng dengan yang dicintai. Cinta la ilaha illallah, insya Allah mati mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Cinta ngaji, ya insya Allah harapannya mudah-mudahan mati dalam kondisi ngaji. Seneng sholat, harapannya mudah-mudahan mati dalam kondisi sholat. Seneng sedekah, mudah-mudahan mati dalam keadaan sedekah, karena itu kendaraan. Jadi biar terbiasa. Kita sering melakukan itu biar terbiasa, sehingga nanti ketika akhir nafas kita melakukan itu. Harapannya sehingga dihitung yang dinamakan mati husnil khotimah. Ayo belajar, setan itu dibuang. Setan korin. Nanti bawa isikin akhirnya. Ada setan korin. Ada setan khonas. Dalam hadis terangkan inna syaitana wada'a khurtamau fi qalbi bani Adam. Setan itu meletakkan belalainya di hati manusia. Kayak ada belalainya. Idza dzakarallahu khonasa, ketika orang itu ingat Allah dengan kalimat tadi, setannya terpental. Wa idza nasiya iltaqama qalbuhu, ketika orang itu hatinya lupa, maka setan menelan hatinya, sehingga ada orang sholat, jisimnya sholat, hatinya mikiri bisnisnya. Jisimnya sholat, hatinya mikiri utangnya. Tadi sebelum ngaji berantem sama istrinya, ngaji begini udah gak konsentrasi, bayangin istrinya, awas pulang ngaji tak balas. Padahal sholat itu penuh dengan gambar makhluk karena ketergantungan yang sangat. Apa kata Rasulullah? Wadalikal khannas, itu adalah setan yang berbisik di dalam hati. Maka ada surat An-Nas, min syarril waswasil khannas, berlindung dari kejahatan setan khannas, setan yang menghembuskan bisikan-bisikan di dalam hati sehingga hati itu jadi hilang konsentrasinya. Ada setan korin, ada setan khannas. Ada setan yang masuk melalui aliran darah.
Inna syaitana yajri alal insan fi majrad dam. Setan itu masuk ke dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Fadoyiku bil ju'i wal atsi, maka sempitkanlah jalan-jalan setan dengan lapar dan haus alias berpuasa. Itu nyempitin jalan setan, belenggu setan. Makanya ketika datang Ramadan, setan-setan dibelenggu. Setannya orang yang berpuasa, nggak ada jalan, penuh dengan setan. Pengganggu manusia itu banyak. Memang setannya sudah mengatakan la atiyanahum min baini aydihim, niscaya sungguh akan kudatangi mereka dari depan, wa min khalfihim, dari depan enggak bisa, dari belakang, dari belakang enggak bisa, wa an aymanihim, dari kanan, wa an samalim, dari kiri, wala tajidu aksarum syakirin, dan engkau ya Allah tidak akan mendapatkan hambamu yang bersyukur. Semuanya ngeluh, kurang aja. Itu udah janjinya setan. Tapi ada dua arah yang nggak bisa diganggu setan. Arah mana? Arah atas dan arah bawah. Kenapa arah atas nggak bisa didatangi setan? Karena atas itu kiblatnya orang berdoa, bawah itu kiblatnya orang bersujud. Orang yang banyak berdoa, banyak bersujud, insya Allah selamat dari gangguan setan yang mengganggu dari 4 penjuru. Makanya kalau sujud sampai disunahkan tanpa terucap, hatinya berdoa. Tasbih dalam sujud itu minimalnya 1, 3, 7 sampai 11 disunahkannya. Tapi kalau jadi imam gak usah 11, bubar makmumnya. Copot aja wis tarawih. Enggak dipanggil lagi besok, enggak disuruh. Katanya tidur sujudnya, padahal sampai 11 kali. Tapi kalau jadi imam ya 3 aja. Kecuali kalau jamaahnya udah terbiasa segitu, enggak masalah. Loh, ternyata setan ini terus memang sudah janji kok. Fabi izzatika la'uhyanahum ajmain. Fabi izzatika ya Allah, demi sifat muliamu, setan ini iblis lo menggoda manusia, lo minta izin bersumpah dengan kemuliaan Allah. Fabi izzatika, demi kemuliaanmu, la uhyannahum ajmain, niscaya sungguh, sampai ngomong sungguh, benar-benar Adam seketurunan akan kusesatkan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang diberikan keikhlasan, yang hatinya bersih dari segala sesuatu selain Allah, itu yang gak bisa diganggu. Makanya kita ngaji, minimalnya orang itu kalau ngaji ada gurunya, gurunya ada gurunya, gurunya ada gurunya. Kalau kita nggak mampu untuk mengatasi semua itu, mudah-mudahan dengan barokahnya doa gurunya itu semuanya jadi tertolong. Guru ke guru itu namanya silsilah atau sanad guru. Ya karena kita belum tentu mampu, kadang-kala berkah doanya orang tua kita, bisa jadi berkah doanya kita yang bersaudara karena Allah, kita nggak tahu dia doakan kita. Berkah doa-doa guru kita ini sangat membantu. Kalau kita sendiri kayak lemah sekali ya, apalagi kita ngatur keluarga ya. Kita ngatur pola makan itu loh nggak bisa. Ngatur pola makan kita sendiri itu loh, pas waktu itu loh nggak bisa. Berobat, kasih obat, nanti jam sekian diminum, itu masih teledor. Itu kan sesuatu yang sudah ringan. Loh, kalau kita ngatur diri kita aja sendiri nggak bisa, gimana kita lancang ngatur keluarga kita, anak-anak kita? Makanya kita kembalikan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengatur diri kita dengan aturan yang diridhoi. Ya Allah, aturlah diri kita, diri saya, aturlah diri keluarga saya, anak turun saya dengan pengaturanmu yang Kau ridhoi. Dikatakan arih nafsaka minat tadbir maqama bi ghairika latakum ma'ahu. Arih nafsaka minat tadbir, enakkanlah dirimu dari mengatur-ngatur Allah.
Maka bigoru kalau takum ma'ahu, apabila dirimu sudah ada yang ngatur yaitu Allah, kamu nggak usah ikut campur. Boleh ngatur nggak? Boleh, tapi hatinya harus mengitikadkan hakikatnya yang maha mengatur itu Allah. Saya itu hanya hembusan dari pengaturannya Allah. Kadang-kadang kita kan lupa ya, sok ngatur keluarga, sok ngatur. Padahal ngatur diri saja sendiri nggak bisa, yang udah jelas. Ngatur pola tidur aja nggak bisa kadang. Itu kesalahan manusia. Padahal yang maha mengatur Allah, boleh mengatur, tapi hatinya harus merasa hakikatnya yang bisa ngatur itu Allah, bukan dirinya sendiri. Karena diri sendiri itu ada yang menciptakan. Siapa? Allah. Berarti yang maha ngatur Allah. Kita bisa ngatur karena Allah, karena bukan? Ya karena Allah. Tanpa Allah ya nggak akan bisa. Melek aja tanpa Allah nggak bisa. Nafas tanpa Allah nggak bisa, kok ngatur? Dari mana modalnya? Nah, kalau sampai kita sombong, ya udahlah, atur saja dirimu sendiri sama Allah, bisa nggak? Maka ada doa wala takilni nafsi ila ghairik. Ya Allah, janganlah kau serahkan diriku kepada selainmu. Maksudnya jangan sampai saya ini kau lepas suruh ngatur sendiri. Jadi boleh ngatur, tapi hatinya harus merasa hakikatnya yang bisa ngatur Allah. Lupanya itu yang nggak boleh, ngaturnya boleh. Tapi hatinya harus terus dzikir Allah. Jangan sampai lengah. Kok sampai lupa gimana? Sampai lupa nggak bisa begitu. Yang bikin lupa Allah. Ingat lagi, yang bikin ingat Allah. Jadi dirinya tetap dalam ketidakbisaan. Yang bikin lupa siapa? Allah. Ingat, ya Allah. Nah, ketika orang lupa merasa yang bikin lupa itu Allah, itu namanya ingat. Ingat kepada zat yang bikin lupa. Karena yang nggak pernah lupa itu hanya satu Allah. Subhanaman la yanamu wa la yasu, maha suci zat atau Allah yang nggak pernah tidur, nggak pernah lupa. Nah, itu namanya mukawanat. Itu bisa yang terekam itu dalam hati, itu bisa manusia, bisa lainnya benda-benda. Bi'tikoti, dengan itikatnya dalam hatinya itu ngeyakini kayak begitu itu. Ngeyakini bahwa makhluk itu punya kekuatan, punya hidup, punya wujud, punya ilmu, punya kehendak, punya kekayaan dan lain sebagainya. Itu namanya hatinya tertancap gambar makhluk. Kita sholat dah mengatakan Allahu Akbar, apa artinya? Allah maha besar. Kok ada yang lebih besar daripada Allah? Dari hati kita masih muncul, istri kita muncul, berarti yang muncul itu mesti lebih lemah. Besar itu mestinya selain Allah udah gak ada. Tapi hati kita masih sering bermunculan sesuatu yang selain Allah. Mana yang muncul? Itu berarti yang lebih besar. Mestinya selain Allah gak bisa muncul. Loh, makanya kita ngaji begini ini biar punya etikat yang kuat, keyakinan yang kuat, iman tauhid yang kuat. Harapannya mudah-mudahan ke bawah mati sehingga organ tubuh kita seluruhnya bertauhid. Udkhulu fisilmi kafah, masuklah ke dalam Islam secara total. Jangan jisimmu saja, jangan rohmu saja, tapi rasamu, hidupmu total harus pasrah sama Allah. Islam artinya berserah diri. Ana taduru, karena dia mengitikadkan makhluk itu punya bahaya. Sehingga ada orang takut sama makhluk. Jadi kalau sampai ada binatang buas, buasnya binatang itu karena dihembuskan melalui asma Allah ad-darru, zat yang maha bikin bahaya. Bukan binatang buas itu, bukan singa itu yang itu muncul dari kalau sampai gigit itu karena Allah itu ad-darru, menghembuskan kepada binatang itu sehingga jadi buas. Wa tanfa'u,
Karena hatinya meyakini bahwa makhluk itu punya manfaat, bisa memberikan sesuatu. Sehingga ada orang nyembah makhluk. Apa enggak boleh kita bergaul sama makhluk? Boleh. Ya enggak boleh itu menyangka bahwa makhluk itu bisa membahayakan, ya bisa memberi manfaat. Yang bisa itu Allah yang punya nama An-Nafi, zat yang maha memberi manfaat. Jadi kalau kita dibaikin orang, karena orang itu disinari nama Allah An-Nafi, maka kita bersyukur ketika bisa berbuat kebaikan. Watatoli'u lah, dan watatoli'u lah, dan engkau melihatnya lah kepada makhluk fi husuli amrima minal umuri, di dalam keberhasilan, di dalam berhasilnya urusan apa saja, minal umuri dari beberapa urusan. Karena kita melihat, hati kita tuh melihat bahwa makhluk itu bisa menghasilkan sesuatu. Wah, ini berhasil karena si Anu, oh, tanpa si Anu nggak akan terjadi begini. Umpamanya ini masjid kalau nggak saya yang rancang nggak akan jadi. Umpamanya kalau nggak saya ngimani bubar semua ini kalau saya bukan imamnya. Loh, merasa bisa menghasilkan sesuatu, padahal yang bisa hasilin siapa? Seluruh urusan itu pasti kembali kepada Allah. Wa ilallahi turja'ul umur, hanya kepada Allah seluruh urusan itu kembali, karena yang punya itu Allah. Sukses yang bikin Allah, gagal yang bikin Allah. Sukses kena nama An-Nafi'nya Allah, gagal karena kena nama Ad-Darrnya Allah. Allah Ad-Darr, Allah juga An-Nafi, Allah juga Al-Mu'izzu yang memuliakan. Tapi Allah juga punya nama Al-Mudzillu yang menghinakan. Hina mulia itu dalangnya satu. Yang penting jangan lupa dalangnya aja. Pokoknya ngikut aja sama dalangnya. Nikmat bersyukur, musibah bersyukur. Kalau musibah bersyukur, dianggap nikmat lebih baik. Bisa dianggap nikmat, musibah kayak orang ujian. Kita yang nggak ngerti dira ujian itu musibah, loh, padahal kalau nggak diuji ya nggak naik kelas ya mana? Ya nggak akan naik kelas, segitu aja. Jadi jangan mengiktikatkan dalam hati bahwa makhluk itu bisa menghasilkan sesuatu, mensukseskan sesuatu. Dan jangan sampai bergantung kepada makhluk tersebut. Kenapa? Karena Allah itu tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Allah zat yang maha lengkap. Makhluk itu nakis, Allah itu lengkap. Loh, kita gantung sama yang kurang. Loh, kan aneh. Maka dinamakan surat Al-Ikhlas karena isinya adalah ketauhidan yang membersihkan terhadap kotoran-kotoran hati. Am kaifa yarhalu? Am kaifat? Bagaimanakah yarhalu bisa berangkat apa hati tersebut? Ayasiru artinya jalan apa hati? Ilallahi menuju kepada Allah. Wa huwa mukabalun. Wa huwa sedangkan hati itu mukabalun, diserimpung. Muqayyadun artinya diikat. Bisahwati dengan beberapa syahwatnya, an-nafsiyati yang bangsa nafsu. Lalu bagaimana hati kita bisa hadrah kepada Allah, bisa jalan menuju kepada Allah istilahnya? Wong hati kita ini diikat, diserimpung. Wal muqayyadu la yumkinu, hati yang terikat itu enggak mungkin asairu jalan. Kaki kita diikat, suruh jalan bisa enggak? Hati kita diikat, digelabeti oleh makhluk dengan keyakinannya, ya enggak akan bisa jalan-jalan.
nggak bisa jalan menuju kepada Allah. Ya sholat ya ngadep makhluk, nggak sholat lagi. Hatinya itu kotor. Lo yang demikian itu harus latihan sedikit demi sedikit latihan. Belajar mengembalikan diri. Pertama belajar la ilaha illallah. Pelaku hakiki, pelaku yang sejati di alam semesta ini dalangnya hanya satu, Allah. Melatih semuanya gerak-gerik itu yang gerakkan Allah. Nanti terus latihan terus sampai raganya, rohnya, hatinya total semuanya adalah Allah. Artinya penguasanya adalah Allah. Yang mewujudkan Allah, yang menguasai Allah, yang menghendaki Allah. Ya sudah, kalau Allah melihat langit, wujudnya langit yang mewujudkan Allah. Bintang berkelip yang menciptakan bintang Allah. Punya manfaat bisa menerangi alam, yang bisa menerangi hakikatnya bisa manfaat Allah. Semuanya alam semesta ini, hati kita jangan sampai tidak Allah. Jisim kita boleh di dunia, tapi hati kita, roh kita harus nyambung sama Allah. Itulah Allah berfirman, kulinduru madza fis samawati wal ard. Kul, katakanlah Muhammad kepada umatmu, madza fis samawati wal ard. Apa? Unduru madza fis samawati wal ard. Lihatlah apa yang tersirat di dalam langit bumi. Kita tidak disuruh melihat langit bumi, tapi disuruh ma fis samawati, apa yang ada di dalamnya. Maksudnya disuruh melihat hatinya, kekuasaannya Allah, kehendaknya Allah. Ya apa aja yang kita temui ini belajar hatinya Allah. Orang itu nggak bisa bergerak, nggak bisa diam, nggak bisa bikin manfaat, nggak bisa bikin bahaya. Yang bisa Allah. Hati yang begitu itu namanya qalbun salim, hati yang selamat dari pengaruh makhluk, walaupun jisimnya campur makhluk. Ini ada firman Allah, ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi, surat Al-Ahzab. Ma ja'alallahu, Allah tidak menjadikan lirajulin, bagi seseorang, min qalbaini, dari dua hati di dalam rongganya, dalam dadanya. Maksudnya nggak punya dua hati, hati itu satu. Dan nggak boleh diisi kecuali yang maha satu. Lesan juga satu. Gak boleh dibuat berucap kecuali unsurnya zikir kepada Allah atau segala sesuatu yang bermanfaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innal quluba tasda'u. Innal quluba, sesungguhnya hati itu tasda'u, bisa berkarat hati itu. Kamat yasda'ul hadid, sebagaimana besi juga bisa berkarat. Hati berkarat kayak besi. Wa inal imamna yahluku kama yahluku saub al-jadid. Iman itu pada hakikatnya tercipta kama yahluku saub jadid, tercipta kayak pakaian yang baru. Tapi karena banyak kotoran, banyak noda yang nempel, akhirnya menjadi kelihatannya nggak baru. Tapi kalau dicuci, dibersihkan, makanya nggak lama-lama, insya Allah kelihatannya baru aja. Ketika ketemu orang, loh itu belinya sama, lo pakaianmu kok masih kelihatan baru aja, belinya sama. Lo yang satu nggak ganti-ganti, yang satu ganti cuci, ya beda. Lo hati itu kalau sering dibersihin, ya insya Allah mengkilat, bercahaya. Fas'alullah an ayujadida iman, itu nggak ada yaknya mestinya. Ayujadida, yaknya nggak ada. Fas'alullah, mohonlah kepada Allah ayujadidal iman, agar Allah memperbarui iman fi qulubikum, di dalam hati kamu sekalian. Rasulullah SAW bersabda, jadidu imanakum bila ilaha illallah.
perbaharuilah imanmu dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan metode yang telah saya sampaikan tadi. Dan ini saja pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan dengan pengajian ini Allah menolong terhadap kita, keluarga kita, anak turun kita menjadi ahli iman, ahli tauhid, ahli Islam, hidup istiqomah, mati dalam keadaan husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.